Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Pukang. Di video kali ini kita akan kembali mengulas atau mempelajari bagaimana cara mengenal komponen elektronik dan menentukan atau mengetes apakah komponen tersebut masih dalam keadaan bagus, apa sudah rusak, dengan menggunakan seperti biasa, yaitu multitester digital dan analog. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channel ini biar channel ini bisa berkembang dan tetap memberikan edukasi-edukasi buat kita yang baru belajar atau teknisi-teknisi pemula di dunia elektronik. Nah, saya sudah menyiapkan dua buah dioda brick dengan lain jenis ya, tetapi fungsinya sama. Nah, nanti kita akan mengukur atau menentukan bagaimana ciri-ciri kerusakan dari kedua komponen ini. Dan selanjutnya di sini juga ada satu buah dioda ya, satu buah dioda. Nah, untuk dioda ini ada dua kaki, yaitu ini adalah yang bergaris putih ini adalah kaki katoda, sedangkan yang polos atau yang polos berwarna hitam ini adalah kaki anodanya. Sedangkan untuk pergerakan arus akan bergerak dari kaki anoda menuju katoda. Dan di sini ada juga dioda Zener. Ya, dioda Zener cara pengukurannya sama dengan dioda biasa. Dan ada juga ini di sini ada resistor kapur. Ya, resistor kapur ukuran 5 watt. Untuk resistor ini ada beberapa macam, tapi resistor dengan ukuran di atas dari 5 watt atau ukuran 5 watt ke atas bentuknya akan seperti ini. Tapi kalau di bawah 5 watt bentuknya akan seperti gelang warna yang telah kita bahas di video sebelumnya. Dan sekarang bagaimana cara mengecek atau menentukan komponen ini apakah dalam keadaan rusak atau masih bagus? Kita mulai dengan dioda. Kita akan cek dulu dioda ini ya. Dioda ini yaitu ada dua kutub. Yang pertama kutub katoda dengan tanda gelang berwarna putih, sedangkan yang gelang berwarna polos hitam adalah anodanya. Arus akan bergerak dari anoda ke katoda itu dalam rangkaian terpasang, dalam keadaan terpasang atau dalam keadaan berfungsi. Nah, sekarang untuk menentukan apakah dioda ini masih bagus atau sudah rusak, sekarang kita ukur aja langsung menggunakan multitester digital dan analog. Nah, sekarang kita gunakan yang multitester digital dulu. Nah, sekarang probe merah akan kita pasang di anoda atau di plusnya, sedangkan probe hitam di katoda atau di minnya. Maka hasil yang ditampilkan kalau misalnya dalam keadaan bagus yaitu sekitar 0,3, 0,4 dan 0,8 itu masih diindikasikan bahwa dioda ini masih dalam keadaan bagus ya. Tetapi kalau kita balik seperti ini, probe hitam kita pasang di anoda, maka tidak akan mendeteksi atau tidak akan mengeluarkan angka, karena ini berlawanan dengan fungsinya atau arah dari arus itu sendiri. Sekarang kita balik lagi. Nah, maka akan ada angka 0,3 tertulis di situ atau di multitester digital. Sekarang kalau untuk analog, kalau untuk multitester analog, kalau untuk pengukuran dioda itu kebalikan dari digital tadi ya. Kalau untuk yang analog, probe hitam kita pasang di kaki anoda, sedangkan yang merah kita pasang di katoda, maka hasilnya menunjukkan di situ 0,5 atau 5 ya. Ini persis berada di angka 5. Nah, ini menandakan dioda ini masih bagus. Tetapi kalau misalnya dioda ini dalam keadaan rusak, nah dia akan menunjukkan hasil seperti ini. Kalau dalam pengukuran menggunakan multitester
analog, kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Sekarang kita fokus karena ini masih bagus ya, masih bagus, jadi kita menampilkan hasilnya aja ya. Kalau misalnya dioda ini dalam keadaan shock atau sudah putus, dia akan menunjukkan dua hasil. Yang pertama, jarum akan mentok sampai ke angka 0 ya, ini mengindikasikan dioda ini sudah rusak. Atau yang kedua, tidak akan menampilkan hasil apa-apa walaupun kita balik kiri kanan, tidak akan menampilkan hasil apa-apa atau jarum tidak bergerak sedikit pun. Itu menandakan dioda ini sudah putus ya. Sedangkan kalau untuk multitester digital, kalau dalam keadaan rusak, angka akan menunjukkan nilai ya. Fokus ke multitesternya aja, karena ini kondisinya masih bagus, jadi kita bikin seolah-olah shock aja, rusak aja. Jadi angka akan menunjukkan nilai 0000 dan tidak ada sedikit pun tahanan di situ, atau tidak menunjukkan angka sama sekali walaupun kita balik kiri dan kanan, tapi angkanya tetap 0. Itu mengindikasikan kalau dioda ini sudah rusak. Oke, nah untuk dioda ini bisa disarankan juga pengetesannya bisa dalam keadaan terpasang, atau kalau misalnya kita ragu dengan hasilnya bisa dicopot. Nah sekarang lanjut untuk cara mengecek dioda brick yang berbentuk kotak sama dioda yang berbentuk sisir ya, sisir, karena memang bentuknya seperti sisir, jadi istilahnya kita biasa sebut ini yaitu dioda sisir. Kenapa ini berbeda? Ini berbeda cuman dalam bentuk fisiknya aja, sedangkan untuk fungsinya tetap sama, yaitu komponen yang berfungsi untuk merubah tegangan AC ke DC ya. Biasanya ini terpasang di jalur regulator power supply. Oke, untuk menentukan kaki-kaki 4 kaki yang ada di dioda brick ini, mana yang kaki positif negatifnya atau yang kaki untuk arus searahnya, itu caranya mudah aja. Yang pertama, kita bisa lihat fisiknya, karena di sini yang ditandain cuma satu kaki, yaitu bagian plusnya. Jika ini bagian tertulis di sini plus, berarti ini kaki ini menunjukkan adalah kaki plus atau positif ya. Sedangkan untuk negatifnya yaitu yang searah berarti yang ini searahnya menyilang ya. Jika di sini plus atau di sini positif, berarti lawannya yaitu kaki negatifnya yang searah tetapi dengan posisi menyilang, yang ini. Berarti ini dia, ini negatifnya, ini positifnya ya. Kita harus ingat, setiap dioda brick ini rata-rata yang diberi tanda cuman kaki positif aja, sedangkan ketiga kakinya tidak ada tanda apa-apa. Jadi kita harus tahu aja, kalau apabila di sini ada tanda positif, berarti ini adalah kaki positif, sedangkan lawannya untuk kaki negatifnya adalah yang sebelah sini atau menyilang ya, menyilang, berarti ini yang positifnya, negatifnya. Sedangkan inputnya atau arus masuknya atau arus AC-nya yaitu kedua kaki ini ya. Sedangkan untuk pemasangannya ini terserah aja, karena ini untuk arus AC, jadi kedua kaki ini boleh bolak-balik tidak masalah. Sedangkan untuk outputnya ini harus sesuai dengan kaki-kakinya, ini kaki positif atau plus, sedang ini kaki negatif ya. Paham ya? Cara mengetesnya menggunakan multitester digital. Caranya mudah aja. Yang pertama, untuk multitester digital, probe merah kita pasang di kaki negatif ya, karena ini adalah positif berarti ini negatif. Sedangkan probe hitam kita pasang di kaki positif
yang ada tanda tambah, maka hasilnya akan menunjukkan sekitaran 0,7, bisa 0,4 atau bisa 0,8 ya. Ini menandakan dioda ini masih bagus. Dan ketika kita balik, probe merah di positif sedangkan hitam di negatif, dia tidak menunjukkan angka ya. Ini untuk mengecek dioda break. Sedangkan kalau kita cek kaki arus searahnya atau arus bolak-baliknya atau arus AC-nya, ini tidak boleh menunjukkan angka sedikit pun ya. Walaupun dibalik, kita balik seperti ini, tidak boleh menunjukkan angka apapun. Nah, ini menandakan dioda break ini masih bagus. Sedangkan untuk yang rusak ya, untuk yang rusak ketika kita lakukan pengecekan, yaitu seperti yang kaki negatif, ketika kita cek, maka sama dengan halnya kayak seperti kita mengecek dioda. Jadi hasil yang ditampilkan yaitu 0 semua atau seperti ini. Ini menandakan dioda break ini sudah shock atau sudah rusak ya. Walaupun dibolak-balik semua, walaupun kita bolak-balik, dia akan menunjukkan hasil 0 seperti ini, berarti dioda break ini sudah rusak. Nah, sekarang untuk dioda sisir, karena sebelumnya udah pernah dibahas, caranya sama. Untuk menentukan kaki positifnya, kalau untuk dioda sisir ini tetap sudah ada penjelasannya di dioda itu sendiri, karena ada tanda di setiap kakinya. Di sini ada tanda plus, di sini ada gelombang, ini menandakan bahwa ini adalah kaki arus searah, arus bolak-baliknya, atau bisa biasa kita gunakan kalau misalnya kita gunakan di power supply, ini tempat tegangan AC ya, tegangan input AC masuk. Jadi yang dua buah kaki ini tempat input AC masuk, sedangkan kaki yang ujung adalah negatifnya. Cara menandakannya, atau bisa juga kalau misalnya tidak ada tanda di fisiknya, kita bisa mengambil tanda dari bentuknya ya. Yang sudutnya, yang tidak ada sudut ini, yang tidak ada sudut ini berarti menandakan ini adalah kaki positif, sedangkan yang ujungnya adalah negatif. Yang di tengah adalah arus masuk atau arus bolak-balik ya. Nah, cara pengecekannya yaitu untuk multitester digital, untuk yang digital dulu, kita bisa coba aja ke dua buah probe-nya ini. Kita pasangkan yang probe hitam di kaki positif, sedangkan yang merah di kaki negatif. Kita lihat hasil yang ditampilkan yaitu 0,3 ya. 0,3 ini berarti dioda ini masih bagus. Dan ketika kita rubah, dia tidak akan menunjukkan hasil apa-apa. Dan ketika kita cek yang bagian kaki yang di tengah, sama, tidak akan menunjukkan hasil apa-apa ya, karena ini adalah arus bolak-balik atau arus AC, jadi ini tidak boleh menunjukkan angka apa-apa. Nah, ini menandakan ini bagus. Tetapi kebalikannya, kalau misalnya kita tes seperti ini ya, tertulis angkanya seperti 0000 atau seperti ini, berarti dioda break ini sudah rusak. Nah, sekarang karena saya lupa tadi, untuk dioda break yang kaki 4 ini, yang kotak ini, untuk pengukuran dengan multitester analog itu sama aja dengan cara mengukur dengan digital. Pertama, probe merah di kaki positif, sedangkan probe hitam di kaki negatif. Jarum akan bergerak naik setengah ya, setengah, di perkiraan itu ya naik sedikit. Itu di posisi multitesternya di X1. Jadi jarum akan naik sedikit dan bertahan di situ. Dan ketika kita balik, yang merah di negatif, sedangkan yang hitam di positif, jarum tidak naik sama sekali. Ini menandakan dioda ini masih bagus ya.
Begitu juga dengan kaki atau kaki AC-nya atau arus bolak-balik. Ketika kita cek bolak-balik juga tidak ada pergerakan sedikit pun di jarumnya, ini menandakan dioda ini masih bagus. Sedangkan kalau misalnya dia jarumnya naik mentok, ketika kita cek kedua kakinya ya dengan posisi silang, jarumnya naik mentok, itu menandakan dioda ini sudah rusak. Begitu juga dengan dioda sisir ini sama aja. Ketika kita ukur jarum akan naik tetapi tidak mentok sampai di atas, ini indikasinya masih bagus. Ketika kita balik juga tidak ada pergerakan, ini menandakan dioda ini masih bagus. Ya, malah sebaliknya kalau misalnya jarumnya mentok berarti dioda sisir ini sudah dol atau sudah rusak. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu karena kita di sini punya resistor 22 ohm dengan ukuran 5 watt ya, 5 watt 22 ohm. Ini kalau kita cek menggunakan multitester, ini sama halnya seperti kita mengecek pius atau sekring. Jadi kedua kutub ini harus berhubungan langsung. Jadi hasilnya kalau misalnya posisinya masih bagus, dia akan menunjukkan hasil seperti ini. Kalau kita menggunakan multitester analog, jarum akan naik mentok. Ini mengindikasikan resistor ini masih bagus ya, karena ini tidak ada polaritasnya. Jadi kedua kaki ketika dibalik itu tidak masalah, akan menunjukkan hasil yang sama, jarum akan tetap naik ya. Jadi untuk kerusakannya ada dua kemungkinan Pak. Untuk kerusakannya sendiri, pertama, apabila kita cek tidak ada pergerakan ya, tidak ada pergerakan sama sekali, ini baru menandakan resistor ini sudah putus ya. Kalau misalnya hasilnya tidak, ketika kita cek jarum tidak bergerak sedikit pun, berarti resistor ini sudah putus. Begitu juga ketika kita cek dengan menggunakan multitester analog, hasil yang ditampilkan yaitu 0, 0, 0. Jadi walaupun kita balik hasilnya akan sama 0, 0, 0. Nah, demikian video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share, dibagi-bagikan, dan di-subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.